Ada beberapa penyebab suami selingkuh yang sangat jarang disadari oleh istri. Yang pertama, itu diakibatkan karena hubungan emosional yang semakin jauh. Bukan soal fisik, tapi karena suami merasa bahwa dia sudah tidak terhubung lagi dengan istrinya. Ketika komunikasi semakin sedikit, maka seorang suami bisa mencari kenyamanannya di luar rumah. Yang kedua, suami merasa bahwa dirinya tidak dihargai, dan dia tidak dianggap oleh istrinya. Pria itu sangat butuh dihormati dan dihargai saat di rumah. Dia merasa selalu salah, tidak dihargai, dan dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain, maka ia mungkin akan mencari pengakuan dan validasi dari perempuan lain di luar rumah. Yang ketiga, godaan dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang intens, sering lembur, atau dia dekat dengan lawan jenis, maka itu akan membuka peluang terjadinya kedekatan emosional yang tanpa disadari. Yang keempat, kurangnya support dan dukungan dari seorang istri. Suami mengalami tekanan keuangan, tekanan dalam dunia pekerjaan, tapi di rumah, bukan justru dia didukung dan disemangatin oleh istrinya, tapi malah dijatuhkan mentalnya. Maka dengan hal seperti ini, suami banyak yang mencari pelarian dan mencari kenyamanan supaya dia bisa lebih didengar, dan dia merasa bahwa dia lebih hidup di luar rumah. Dan yang kelima, kurangnya keintiman ketika pernikahan itu sudah kurang dari perhatian, sentuhan dan pelukan. Bisa jadi itu akan menimbulkan efek kesepian, walaupun sebenarnya mereka tinggal di dalam rumah yang sama. Dan yang keenam, konflik yang tidak dibicarakan. Masalah kecil yang tidak segera diselesaikan dan memilih untuk dipendam lama, itu akan menimbulkan sebuah jarak. Dari jarak muncullah kesempatan untuk cerita dan curhat kepada wanita lain di luar rumah. Dan yang ketujuh, kebutuhan diakui sebagai pria. Beberapa pria selingkuh bukan karena mencari cinta, tapi karena ingin merasakan dirinya diinginkan dan dibutuhkan oleh wanita. Bayangkan, orang yang paling fasih bicara tentang surga justru diseret ke neraka. Ia bukan orang biasa, ilmunya tinggi, nasihatnya menggetarkan. Tapi ada satu hal yang ia sembunyikan, dan itu akan menghancurkannya. Rasulullah SAW menceritakan, pada hari kiamat nanti, ada seorang alim, ahli ilmu agama. Di dunia, lisannya tajam mengingatkan manusia. Takutlah kepada Allah, jangan bermaksiat, lakukan kebaikan. Orang-orang mendengarkan. Banyak yang berubah karena ucapannya. Namun saat ia dihadapkan ke neraka, ia diseret dan dilemparkan ke dalamnya. Ususnya terburai, ia berputar seperti keledai yang mengelilingi penggilingan. Penduduk neraka bertanya dengan heran, "Bukankah engkau dulu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kejahatan?" Dengan suara penuh penyesalan, ia menjawab, Aku menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari keburukan, tapi aku sendiri melakukannya. ilmu yang dulu ia banggakan, bukan menyelamatkannya. Ilmu itu justru menjadi bukti yang menyeretnya ke neraka. Ilmu tanpa amal adalah bencana. Kalau kisah ini menampar hatimu, renungkan lalu bagikan agar kita selamat bersama. Dia masuk neraka bukan karena tidak sholat. Dia masuk neraka bukan karena tidak puasa. Dia masuk neraka bukan karena tidak haji. Dia sholat, dia berzikir, dia puasa, dia bangun masjid. Dia masuk neraka karena zalim kepada manusia. Dosa kepada Allah bisa ditutupi dengan menangis di samping Ka'bah. Tapi dosa kepada manusia, kau mesti minta maaf kepadanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, kirimkan doa. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah.